Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Matius bab 5 ayat 43 sampai dengan ayat 48. Tidak hanya dengan kata-kata saja. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu, manusia, dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, di dalam kitab Ulangan bab 26 ayat 16 sampai dengan 19 dikatakan, "Pada hari ini Tuhan Allahmu memerintahkan engkau melakukan ketetapan dan peraturan. Lakukanlah semuanya itu dengan setia, dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu." Kita diajak melakukan pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab kita dengan setia, dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwa. Dengan demikian, kita menghadirkan berkat bagi orang lain dalam penziarahan hidup kita. Selanjutnya, di dalam Injil hari ini ditegaskan perihal kasih. Kasih itu tidak cukup dengan kata-kata, tetapi mesti diwujudkan dalam tindakan yang konkret. Yesus menunjukkan kasih yang konkret itu, yaitu kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Inilah kasih Kristiani, melampaui perhitungan atau kalkulasi benar dan salah. Tuhan Yesus mau kita tidak berhenti pada hal-hal yang normal saja. Misalnya, mengasihi orang yang baik atau yang berjasa terhadap kita. Yesus mau kita pergi ke batas terjauh dari diri kita, yaitu mengasihi musuh dan orang-orang yang membenci kita. Tuhan Yesus sendirilah yang telah menunjukkannya secara konkret. Ia mengampuni orang-orang yang menyalibkannya. Bagaimana dengan kita?
Apakah kita mau mengasihi musuh dan orang-orang yang menganiaya kita? Jangan takut. Tuhan Yesus sendiri yang menyertai dan membuka hati kita. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, mampukanlah kami untuk mengasihi sesama kami dengan tulus sampai kami menghadap-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.